Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Sekarang kita akan belajar untuk anatomi skeleton ekstremitas inferior ya. Jadi untuk alat gerak bagian bawah. Jadi kita unboxing dulu. Ini ada beberapa. Kita lihat satu-satu ya. Apakah yang ada di balik bungkusan ini? Oke. Oh, ada tulang kokse. Buang warna. Ya, ada tulang kokse di sini. Ya, ini pasangannya. Jodohnya ya. Kalau nggak jodoh jangan dipaksa. Mana lagi kita lihat. Oke. Oh, ini tulang tibia. Terus apa ini? Oh, fibula. Ya. Tibia yang tebal, fibula yang fifih. Terus ini apa ini? Oh, ini dengkulmu. Patella. Ya, kelihatan? Patella. Patella. Ini suaminya Butella. Anaknya namanya Nutella. Oh. Ini yang paling panjang, ketemu dengan tulang femur ya. Panjang sekali. Taruh sini coba. Oke, kelihatan. Terakhir apa ini? Ini dia tulang tarsal kita, metatarsal dan teman-temannya ya. Kita jauhkan biarin dulu. Oke, tulang tarsal, metatarsal ya, tulang-tulang tarsalia, terus ada metatarsal, palang dan sebagainya. Yuk kita mulai saja videonya. Oke guys, kita langsung aja. Nah, di sini kamu bisa melihat ini adalah tulang-tulang pembentuk ekstremitas inferior ya. Jadi tulang-tulang pembentuknya adalah ini. Nanti bentuknya agak kurang benar. Kita buat seperti ini. Nanti kita bahas satu persatu ya. Tulangnya apa saja. Oke. Mungkin kita bahas dari atas sampai ke bawah dulu ya. Kalau dari atas kita lihat pembentuknya dulu yang paling atas ini. Nah, ini ada tulang kokse, ada dua tulang kokse ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada ini, ada sacrum. Kita bentuk dulu. Seperti ini nanti. Nah, akan seperti ini nanti bentuknya ya. Ini panggul kita, ini ada rongga panggul. Ini di atasnya ada pintu gerbang namanya apertura pelvis superior. Kalau di bawahnya ya, di bawahnya namanya apertura pelvis inferior. Itu dibentuk oleh tulang sacrum dan dua tulang kokse. Sacrum bawahnya ini coccyx yang ini. Nah, terus ini adalah kokse 2. Kita mulai dari tulang kokse dulu saja. Ini tulang koksenya, kalau bisa melihat, kita lihat posisi anatomisnya dulu ya. Kalau tulang kokse kita lihat akan seperti ini dari atas atau dari ventral, dari sisi depan. Ventral akan terlihat seperti ini. Ventral, maka ini adalah sisi medialnya, yang ini adalah sisi lateralnya. Oke. Kemudian kita lihat di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini tadi ada yang namanya acetabulum. Ini adalah namanya acetabulum. Acetabulum itu adalah gabungan dari ketiga tulang yang ada di kokse. Ada tulang ilium, ada tulang pubicum, bawahnya ada tulang ischium. Maka di sini di tengah-tengah membentuk menjadi acetabulum. Nah, itu sebagai mangkoknya bakso ini. Ini si caput femoris akan masuk ke sana nanti. Kita lihat bangunan-bangunan penyusun acetabulum. Kita mulai dari bagian luarnya. Pada bagian luar ini kamu bisa ketemu dengan yang namanya limbus. Ini limbus acetabuli. Kemudian ada permukaan, ini facies lunata di sini. Sudah facies lunata, kamu ketemu dengan taki atau tekukan di sini. Ini incisura acetabuli. Baru cekungannya di tengah-tengahnya namanya fossa acetabuli. Itu semuanya bangunan yang membentuk acetabulum. Sekarang kita ke bagian, mungkin kalau melihat
kita dari sisi medial saja. Oke, kalau dari sisi medial ini yang bisa kamu lihat, pertama mungkin jelas dari bawah ya, ada foramen obturator di sini. Kemudian kelihatan di sini ada sulcus obturatoria, kelihatan ya. Nih, ada bekasnya ini, sulcus obturatoria. Nanti dilewati oleh arteri vena sama nervus obturator, sulcus obturatoria. Kemudian dari bawah kamu bisa melihat ini adalah dua lengannya dari os pubis ya. Yang atas namanya ramus superior os pubis, yang bawah ramus inferior os pubis. Kemudian ke belakang ini sudah masuk tulang ischium. Saya perbesar dulu. Nah, ini tuber ischiadicum, kemudian ini adalah spina ischiadica. Jadi di belakang ini, nah, kita perbesar, kita lihat pada bagian ischiadica, kita lihat pada bagian ischiadica di sini, kamu bisa melihat ada durinya, ini namanya spina ischiadicum. Maka ada takinya di sini, namanya incisura ischiadica minor. Ini incisura ischiadica mayor. Kemudian di depannya ini ada dua spina lagi, tapi punyanya ilium. Jadi spina iliaca posterior inferior, yang ini spina iliaca posterior superior. Kemudian di sini kamu ketemu dengan facies auricularis. Nanti dia akan bergabung bersama ini. Nah, sacrum ya, tulang sacrum kemarin sudah kita bahas. Ini facies auricularis. Kemudian ada di sini tuberositas iliaca ya, tuberositas iliacanya saja. Kemudian dari ini tadi spina sudah ya kita sebutkan. Kemudian dari sini sampai ke belakang, sampai ke depan, ini namanya crista iliaca. Nanti kita lihat crista iliaca itu terdiri dari beberapa bangunan juga. Ke depan ketemu dengan dua lagi, ini ada dua spina. Ini spina iliaca anterior superior, yang bawah spina iliaca anterior inferior. Yang atas ini sering kita singkat menjadi SIAS, spina iliaca anterior superior. Nanti akan ada ligamen, namanya ligamentum inguinale, yang akan berjalan. Kita buat seperti ini. Nah, dari spina iliaca anterior superior menuju ke tuberculum pubicum di depan. Gitu ya, tadi posisinya seperti ini. Oke. Itu. Nah, mungkin pada sisi medial yang bisa kita lihat lagi adalah ini. Ini ada beberapa bangunan-bangunan di sini. Yang depan dulu ya. Nah, yang depan ini ada namanya pecten os pubis. Nah, ini pecten os pubisnya, kelihatan yang agak meninggi di sini. Kemudian kalau bangunan daerah yang meninggi lagi di sebelah sini, antara dengan pubis dengan ilium, namanya eminentia iliopubica. Kemudian lanjutan dari pecten ke sini, ke belakang, ini menjadi linea arcuata namanya. Ya, linea arcuata. Nanti kalau bergabung dengan tadi sacrum ya, bergabung dengan sacrum, linea arcuata tadi di depannya ada pectennya, kemudian melingkari, itu membentuk yang namanya linea terminalis. Oke, ini pada bagian medial yang bisa kita lihat seperti itu. Sekarang kita ke bagian depan. Pada bagian depan, saya tadi sudah ketemu ya, namanya tuberculum pubicum di sini. Di sini juga ada beberapa bangunan. Contohnya yang di sini, kelihatan? Jadi dari foramen obturator di sini ada daerah yang berigi-rigi, namanya crista. Kalau di depan namanya crista obturatoria, rigi-rigi tidak rata. Kalau di belakang tadi, nah ini kan seperti alur saja, maka namanya sulcus. Ini sulcus obturator. Bisa ya, ini sudah. Terus yang di bawah ini ada tuberculum ischiadicum. Ini tuber ischiadicum ya. Tuber ischiadicum, kalau di sini namanya tuberculum ya. Dia lebih menonjol. Yang ini lebih lebar saja, namanya tuber ischiadicum. Kemudian tadi kalau kita lihat dari sisi lateral, ketemu juga sama ini tadi, spina. Ini spina ischiadica, maka di bawahnya ada incisura ischiadica minor, ini incisura ischiadica mayor. Yang atas ini dua, ini punyanya ilium. Jadi spina iliaca posterior inferior, yang atasnya spina iliaca posterior superior. Jangan bingung ya, insya Allah bisa. Terus kita lihat, nah di sini. Jadi ada permukaan dari os ilium,
ya. Kalau secara keseluruhan lembarannya namanya ala osis ili, ya, ala osis iliumnya. Tapi kalau cekungannya yang di bagian ini kita lihat dari sisi medial, ya, namanya fossa iliaca. Ini fossa iliaca, dia cenderung halus, ya, di dalam ini. Tapi kalau di luar, nah kamu bisa melihat ada beberapa garis, banyak beberapa linia-linia. Nanti kita lihat apa saja di situ, ya. Ini pada permukaan ilium pada bagian luar, ya, ini lateralnya. Kamu bisa melihat ada beberapa seperti garis-garis. Nah, ini kalau kamu lihat pantulan-pantulannya kan dia tidak rata, ya, tidak seperti bagian dalam. Nah, kalau bagian dalam kan lebih halus, ini fossa iliaca. Kalau yang di sini ada yang namanya facies glutea. Dia itu dia terdiri dari beberapa linia. Mungkin yang agak jelas di sini. Nah, ini ada garis. Ini yang namanya linea glutea anterior, ya. Kemudian yang ke belakang di sini mungkin nggak begitu jelas. Nah, garisnya ini linea glutea yang posterior. Kalau yang di sebelah sini ini namanya linea glutea yang inferior, bawah. Ini yang bawah, kemudian ini anterior, yang di sini posterior. Dia menjadi namanya facies glutea. Dan nanti ada musculus gluteus maximus, medius sama minimus kan yang ada di bagian regio luar ini. Oke. Itu untuk facies glutea. Sekarang tadi saya sebutkan ada crista, ya, crista ini iliaca. Crista iliaca itu terdiri dari beberapa bangunan. Di sini kamu bisa melihat. Ini ada 3 nih, A, B, dan C. Nah, sesuai, kelihatan, ya. Tadi sudah diperhatikan di sisi ini adalah sisi lateral atau sisi luar, ini adalah sisi dalam. Jadi kalau yang A ini adalah labium externum, ya. Kemudian yang di tengahnya labium intermedia, baru yang paling luarnya, paling dalamnya labium internum. Saya ulangi, ya, labium externum, intermedia, dan internum. Bisa, ya, externum, intermedia, baru internum. Itu ada 3 tadi. Dia membentuk namanya crista iliaca. Terus sampai ke belakang. Dia penghubung antara spina dengan spinanya di sini. Oke. Kelihatan? Nah, kemudian agak ada penonjolan di sini kalau kamu lihat. Nah, penonjolannya namanya tuberculum iliacum. Ya, tuberculum iliacum. Ini dia juga bangunan dari crista iliaca bagian. Kalau penonjolannya tuberculum iliacum, tapi tepiannya nih namanya labium externum, labium intermedium, baru labium internum. Itu aja. Oke, itu adalah crista iliaca. Nah, sekarang kita ke tulang ini. Tulang femur, ya. Oke. Biar agak kelihatan. Nah, dapat seperti ini. Nah, ini tulang femurnya. Kamu bisa melihat. Ini adalah tulang femurnya dari sisi, saya buat begini, ya, biar kelihatan dulu secara keseluruhan. Nah, ini tulang femurnya. Kalau ini adalah tulang femur yang sisi dekstra. Jadi ini tulang femur pada sisi dekstra. Kamu bisa melihat. Nah, kita mulai dari bagian kaput. Ini ada kaput, korpusnya, kaput, kolum, korpus, begitu. Nanti bawahnya adalah kondilusnya. Kita lihat satu-satu. Mungkin dari bangunan yang ada di atas dulu. Posisi anterior sama posteriornya, ya. Kalau kamu lihat di sini, dibanding dengan saya balik, ya. Nah, pada saat saya balik, kamu bisa melihat di sini bonggolnya lebih jelas terlihat. Ini adalah sisi posterior. Kalau kamu lihat dari samping akan seperti ini. Yang posterior lebih menonjol dibandingkan sisi anteriornya. Jadi kita sudah tahu mana anterior posterior. Baru kita lihat ini, kaput femorisnya akan selalu mengarah ke medial. Maka ini adalah femur yang bagian kanan, ya, tulang femur dekstra. Sekarang kita lihat satu persatu pada bagian atasnya dulu. Ini pada sisi anterior kamu bisa ketemu dengan ini. Tadi yang saya bilang baksonya ini ketemu dengan mangkoknya tadi, ya. Nah, ini acetabulum ketemu dengan kaput femoris. Jadi ini namanya kaput femoris. Nah, dia punya cekungan kecil di sini, tuh, ya, kelihatan. Cekungan kecilnya namanya fovea. Ini namanya fovea capitis femoris. Kemudian ada, ini ada lehernya, namanya kolum femoris.
Kemudian ada bagian yang menonjol ini namanya trochanter. Ini trochanter yang besar, trochanter mayor. Kalau yang di bawah ini trochanter minor. Mayor, minor. Garis mungkin nggak kelihatan ya. Jadi garis ada, sorry, nggak jelas. Nah, garis yang menghubungkan trochanter mayor sama minor namanya linea intertrochanterica. Kalau di depan linea, nanti kalau di belakang saya balik, ini juga ada pembentuk namanya crista, karena tidak rata ya, berigi-rigi. Ini crista intertrochanterica. Oke, tadi dari depan ini sudah lihat, dari depan sudah tahu, insya Allah itu bangunan-bangunannya kalau dari depan saja yang kelihatan. Kalau saya balik, nah akan kelihatan nih trochanternya. Mana yang trochanter minor, ini trochanter mayor. Oke, kita perjelas lagi. Kelihatan ya, ini trochanter mayor, trochanter minor, ini crista intertrochanterica, bisa kelihatan. Kemudian dari kamu bisa melihat dari trochanter mayor, nah dari trochanter mayor kok tidak fokus ya, oke. Dari trochanter mayor dia akan turun, kelihatan di sini ada garis turun ke bawah, nah ada garis ini, betul. Trochanter minor juga dia akan turun ke bawah membentuk garis ini. Kelihatan garisnya? Nggak begitu jelas, sorry. Nah, trochanter minor turun juga membentuk garis. Di sini nanti ada dua garis ya, berseberangan. Kelihatan? Nah, dua garis itu namanya linea aspera. Yang mana garis yang di sisi luar maka namanya labium lateral, yang di sisi dalam, yang di bawah terusan dari trochanter minor itu labium medial. Itu namanya kedua-duanya menjadi linea aspera. Oke, kalau dari trochanter minor turun ke bawah ini kelihatan garisnya menjadi linea pectinea dulu. Ini linea pectinea dulu yang lebih meninggi. Kelihatan nggak sih? Mudah-mudahan kelihatan. Ini linea pectinea dulu. Kalau yang di trochanter mayor ini, yang besar ini, turun ke bawah, dia membentuk tuberositas glutea dulu. Ini yang kurang mulus ya ceritanya. Ini tuberositas yang di sini. Yang ini adalah tuberositas glutea tadi yang tidak halus. Kalau berlanjut ke bawah, nah ini garisnya berlanjut ke bawah menjadi labium yang di luar. Ini kan ada dua ya, dua linea. Ini namanya labium lateral, yang tengahnya labium medial. Ini menjadi linea aspera. Oke, kalau terus menerus kita bawa ke bawah, nah ini masih terus ya, maka yang lateral akan menjadi linea supracondylaris ya. Ada linea supracondylaris lateral yang sesuai dengan namanya lateral tadi. Kenapa? Ini adalah condylus. Ini namanya epicondylus ya. Ini epicondylus lateral. Ya. Nah ini condylusnya ada dua ini. Yang ini epicondylus lateral, ini epicondylus medial. Nah garisnya ini kelihatan ya. Ini namanya linea supracondylaris lateralis. Dia lanjutan dari labium lateral. Kalau labium medial ini ke sana, dia menjadi linea supracondylaris medialis. Gitu. Kemudian kalau ke tengah ini menjadi fossa poplitea. Ini fossa poplitea, ini tadi condylusnya. Maka condylusnya ada condylus medial dan condylus lateral. Oke. Condylus. Kemudian kalau ini kelihatannya yang seperti garis ini namanya linea. Nah, ini linea intercondylaris. Ini linea yang menghubungkan dua condylus ini. Linea intercondylaris. Tuh, itu kalau dari belakang ya. Kalau kita balik ke depan, nah begini. Kamu lihat, nah ini ada permukaan yang halus, ini namanya fasiesnya punyanya tulang patella. Jadilah fasies patellaris. Fasies patellaris. Di sini masih bisa kamu lihat epicondylusnya. Jangan bingung ya kalau saya balik seperti ini. Yang ini epicondylus medial, yang ini lateral tadi. Ya, kita lihat dari kepalanya. Yang sejajar dengan kepalanya ini berarti yang ini berarti ini namanya condylus medial, yang ini condylus lateral. Oke. Kalau kayak balik, berarti yang medialnya adalah yang ini yang lateral. Oke.
Patella. Ya, ini adalah tulang patella. Ya, tulang patella ini dia punya basis patella. Ini adalah apex patella. Apexnya justru di bawah, basisnya di atas. Kemudian ini adalah facies anteriornya. Kalau di belakangnya, facies posteriornya akan seperti ini. Nah, kelihatan. Dia lebih halus, ya. Ini facies articularis namanya. Facies articularis nanti yang ketemu dengan facies patellaris pada tulang tibia. Tulang femur, ya. Tulang femur nanti. Jadi ini yang justru di bawah, ini yang atas. Dan pada sisi facies articularis yang besar itu letaknya akan sebelah lateral. Maka ini adalah patella yang dextra, gitu ya. Ini patella dextra. Oke, ini patella dextranya. Oke, selanjutnya ini adalah tulang tibia. Nah, ini yang besar, ini yang tebal, ini tulang tibia. Kamu bisa melihat, ini sisi atasnya, ini bawahnya. Bedakannya bagaimana? Sisi bawahnya kamu bisa melihat, nah ini ada penonjolan yang besar, ini namanya malleolus. Ini malleolusnya, ini namanya malleolus yang medial. Kalau malleolus medial punyanya tulang tibia, tapi kalau malleolus lateral, ini. Nah, yang ini. Nah, akan seperti ini nanti. Nah, sorry, nggak kelihatan nih. Nah, malleolus lateralnya, yang ini adalah punyanya tulang fibula. Fibula lateral untuk tibia medial. Sekarang kita bahas satu persatu bangunan pada tulang tibia. Seperti ini aja. Oke. Tibia ini kita bahas dulu bagian kepalanya. Nah, pada bagian atasnya ini. Di bagian atas ini bagian bawahnya. Nah, bagian atas ini kamu akan ketemu banyak ya. Ini ada facies articularisnya. Duh, terlalu terang. Kelihatan nggak? Nah, dua di atas ini namanya facies articularis superiornya di sini. Ya. Ada articularis superior, kemudian ini ada yang belakang, ini ada yang depan. Ya, yang bagian depannya ini adalah area intercondylaris yang anterior, yang ini area intercondylaris yang posterior. Kemudian dia ada penonjolan di sini ada dua, ini namanya tuberculum. Ya, baik tuberculum karena namanya dia di antara nanti kan di atasnya itu sebenarnya ini ya. Nah, ada ini kan, kelihatan nggak? Nah, ada kondilusnya tadi kan di atasnya tibia itu. Ini menjadi tuberculum intercondylaris ya. Baik yang sisi medial maupun yang sisi lateral. Ini yang medialnya, ini yang lateralnya. Medial itu yang searah dengan ini, searah dengan malleolusnya. Ini jadi tuberculum intercondylare medial, yang ini tuberculum intercondylare yang lateral. Nah, terus kita tadi sisi bagian atas ya sudah. Terus bagian depan di sini kamu ketemu sama yang namanya tuberositas tibia di sini. Ini yang tidak begitu rata, tuberositas tibia. Kemudian kanan kiri ini kita sebut sebagai kondilus ya. Baik yang kondilus medial, yang ini kondilus lateral. Kondilus medial, kondilus lateral. Ini tuberositas tibia. Turun ke bawah terus, kamu ketemu dengan, nah ini ada tepian di bagian depannya, maka namanya margo anterior ini. Margo anterior. Bisa ya? Maka margo anterior itu akan membagi facies yang di sebelah sini medial, facies yang di sebelah sini adalah facies lateral. Lateral medial. Nanti di belakangnya ada yang posterior. Oke, terus saja kita ke bawah dulu. Ketemu dengan ini. Ketemu tadi ya, yang ini namanya malleolus medial. Kalau yang di sebelah sini nanti ketemunya dengan ini. Nah, kelihatan ada taki di sini. Itu yang namanya incisura. Punyanya tulang fibula, maka incisura fibularis. Incisura fibularis, yang ini malleolus lateralis. Nah, kalau kita lihat di bagian bawahnya ini, itu ada facies juga. Ini namanya facies articularis inferior. Kalau yang atas tadi kan superior, yang ini facies articularis inferior, yang di sini. Nah, kalau yang dekat dengan malleolus ya tinggal ditambahin. Jadi facies articularis malleoli medial, ya. Ini malleolusnya. Kelihatan? Nah, malleolusnya itu yang atau
mata kaki. Nah, mata kaki kita ini di sini. Malleolus namanya. Fascies articularis sudah, ini incisura tadi ya, incisura fibula. Kita akan ketemu. Nah, tadi kan kita lihat ada, nah di depan ini kan tadi ada margo ya, margo anterior, ini sisi fascies medial, ini fascies lateral. Nah, dia punya margo interosseus. Ini kalau saya buka ke sisi lateral, nah ini kelihatan nggak? Nah, ini saya ke sisi lateral ya. Nah, kelihatan? Ini tuh ada namanya margo interosseus. Karena pada bagian lateralnya dia akan ketemu dengan tulang fibula ini. Ya, jadi ini adalah fascies lateral, ini margo interosseus, maka di sebaliknya itu namanya fascies posterior ya. Kelihatan enggak? Ini fascies posteriornya, ini margo interosseus, ini fascies lateral. Itu ya untuk pembagian dari bangunan di korpus tibianya. Saya rasa itu kalau tulang tibia. Sekarang kita ke tulang sebelahnya, fibula. Tulang fibula nanti akan melekatnya seperti ini. Kita buat dulu. Nah, saya taruh di bawah saja. Nah, akan terletak seperti ini. Nah, oke, kelihatan ya. Fibula akan berada di lateral dari tibia. Sekarang kita lihat fibulanya saja. Nah, kemudian membedakan fibulanya. Nah, ini kamu bisa melihat, kelihatan enggak? Di sini ada fascies articularisnya. Ini fascies articularis dari capitis fibula. Karena kepalanya di atas ini, kaput yang lebih besar. Kalau yang bawahnya ini malleolusnya, malleolus lateral, lebih runcing begitu. Yang kepalanya lebih ada, kalau kamu lihat, nah, dia ada penonjolan yang ke atas ini namanya apex, apex dari capitis. Apex capitis fibula, keseluruhannya namanya caput fibula. Ini ada fasciesnya, kelihatan? Fasciesnya itu namanya fascies articularis capitis fibula. Ya, kalau yang ini yang lebih kecil berarti kolumnya. Ini kolum fibula, begitu ya. Jadi kalau kolum fibulanya di bawah, ini caput fibula. Nah, ini tadi yang menonjol di atasnya ini namanya apex, apex capitis fibula. Terus ada fascies articularisnya, fascies articularis capitis fibula. Oke, ada korpus. Terus ada kolum, habis itu baru ke bawahnya korpus. Terus ke bagian malleolusnya. Nah, kelihatan malleolusnya. Nah, kalau di bagian dalamnya kamu akan ketemu dua fascies ini. Nah, namanya fascies articularis ya. Ini fascies articularis malleolus yang lateral. Nah, kalau yang lebih cekung di sini, kelihatan? Kelihatan nggak? Nah, ini lebih cekung ya. Namanya fossa malleoli lateralis. Ini fossa malleoli lateralisnya. Kalau yang ini fascies articularis malleoli lateralis. Ini nanti akan ketemu dengan tulang tibia. Oke. Kemudian kalau mau lihat margonya itu adalah yang lebih, nah, yang lebih apa ini namanya? Yang lebih tajam ini adalah namanya margo interosseusnya. Nah, letaknya tadi. Ini tadi ketemu dengan tulang tibia. Kemudian ini adalah margonya. Ya, margo interosseus. Jadinya akan seperti ini. Nah. Sip. Oke, kelihatan ya? Ini bentuknya seperti ini. Oke, itu untuk fibula dan tibia. Saya rasa sudah. Sekarang kita menuju ke ini, kaki. Tulang yang ada di kaki ini, pedis ini, dia ada beberapa tulang-tulang ya. Nah, kita mulai lihatnya dari tulang-tulang tarsal ya. Kita perbesar saja. Nah, oke. Tulang-tulang tarsal di sini nanti. Tulang-tulang tarsal itu kita lihat dulu satu persatu ya, sebentar. Nah, sekarang ini kita perjelas untuk tulang-tulang di tarsal ya. Ini ossa pedis kita itu ada banyak, ada tarsalnya, kemudian ada metatarsal, nah, kemudian ada palang.
Ini tulang-tulang tarsalnya yang besar ini. Mungkin kita mau lihat ini kalau dari samping ya, dari sisi medial, sisi lateralnya begini. Nah, kalau dari atas kan seperti ini. Yang besar dulu di sini. Ini kamu akan ketemu sama yang namanya talus. Ya, ini namanya talusnya. Talus, kemudian ke bawah ini namanya calcaneus. Calcaneus ini tumit kalian, bagian belakang ini namanya calcaneusnya. Kemudian ke depan dari talus kamu akan ketemu dengan tulang yang besar ini namanya navicular. Ini tulang navicular. Di depannya ada 3 tulang cuneiform ya. Navicular, ini cuneiform. Cuneiform yang di sisi jempol itu kan berarti letaknya di medial. Maka namanya cuneiform mediale atau medialis. Ini cuneiform intermedium atau intermedia. Yang ini cuneiform lateralis atau laterale. Ya, lateral, medial, ini intermedia. Cuneiform semua. Baru di sebelahnya, nah ini yang besar ini juga namanya cuboideum. Saya ulangi ya. Yang belakang ini talus. Nanti akan ketemu dengan tibia dan fibula, si talus ini. Bagian bawah, ini ada namanya calcaneus. Kemudian di depan dari talus ada os navicular. Ini. Dari navicular ada 3 tulang cuneiform. Cuneiform medial, cuneiform intermedium, cuneiform lateral. Baru di sisi yang paling luar ada os cuboideum. Itu tulang-tulang tarsal kita. Sekarang ke metatarsal di sini. Tulang metatarsal ini ya sama ya dengan tangan kemarin. Di metatarsal itu juga ada yang namanya basis, korpus, kaput. Nah, bagian ujungnya ini kaput-kaput semua ini. Kaput. Ini korpusnya, kemudian bawahnya basis. Itu aja. Jadi kalau kita mau lengkapkan basis os metatarsi, ini adalah korpus os metatarsi, kepalanya berarti kaput os metatarsi. Kemudian menjadi tulang palang. Palang itu sama dengan jari-jari juga. Kalau pada sisi jempol ini yang namanya hallux ya, atau digiti primi, atau digitu yang pertama ini yang besar. Itu namanya kalau di kaki namanya hallux, kalau di tangan namanya pollux atau pollex. Nah, ini ada 2 saja. Berarti ada palang yang di sini adalah palang proxima, yang di luar yang paling jauh palang distal. Sedangkan yang lain punya palang media. Oke. Sama ya dengan tangan kemarin. Itu saja kalau pada tulang-tulang ossapedis. Kamu kan ketemu dengan talus, calcaneus, navicular, cuneiform, kemudian cuboid. Itu ya.